Halo semuanya, kembali lagi di channel Daniel tuh. Di video kali ini masih seputar jalan-jalanku ke Aceh. Kali ini aku bakal ngajakin teman-teman ke Kabupaten Simelu. Kabupaten ini terkenal dengan salah satu makanan tradisionalnya. Ups, nanti kita tahan dulu ya. Nah, selain makanan tradisionalnya, juga ada kuliner-kuliner lainnya yang bakal aku eksplor. Nah, Simelu ini juga gak banyak yang tahu loh kalau ternyata jadi tempat tujuan orang-orang untuk olahraga surfing, selain di Bali tentunya. Nah, mau tahu keseruannya? Ikutin video ini sampai habis ya. Namun sebelum itu, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya supaya kami semakin semangat untuk bisa memberikan informasi menarik seputar jalan-jalan, seputar tempat wisata, dan info menarik lainnya. Berang-berang makan kawat, ayo kita berangkat! Oke, kita mulai dari perjalanan pesawatnya. Nah, aku berangkatnya dari Jakarta ya, teman-teman. Untuk ke Simelu itu tidak ada penerbangan langsung dari Jakarta ke sana. Jadi kita harus melalui penerbangan lainnya dulu. Bisa terbang dulu ke Banda Aceh atau terbang dulu ke Kuala Namu International Airport yang ada di Deli Serdang. Aku pilih ke Kuala Namu karena pilihan pesawatnya lebih banyak daripada ke Banda Aceh. Aku pilih Pelita Air jam siang yang dimana sampai sana itu malam. Karena penerbangan ke Simelunya itu baru besok paginya, maka aku menginap dulu semalam di hotel yang ada di Bandara Kuala Namu tersebut. Nama hotelnya adalah Airport Hotel Anara Sky Kuala Namu. Hotelnya nyaman, bersih, dan cocok untuk istirahat sejenak malam ini karena besok aku harus bangun pagi-pagi banget karena penerbangannya pagi ya. Nah, ini keesokan paginya aku naik pesawat Wings Air dari KNO menuju Simelu. Boarding jam 7.30, pesawatnya berangkat jam 8 dan sampai sana jam 9:05 ya. Perjalanan pesawatnya 1 jam 5 menit. Nah, jangan kaget kalau penerbangan di Aceh ini rata-rata pramugarinya itu pakai jilbab, teman-teman. Nah, menariknya, kebanyakan penumpang yang ada di pesawat yang aku tumpangi ini itu justru adalah wisatawan mancanegara, terutama dari Jepang yang ingin ke Simelu untuk surfing, teman-teman. Pesawat Wings Air ini terbangnya tidak setinggi pesawat-pesawat lainnya ya, dia hanya sekitar 18.000 sampai 25.000 kaki aja atau 5.500 meter sampai dengan 7.600 meter. Jadi kita bisa melihat lebih dekat pemandangan yang ada di bawah. Nah, untuk jadwal penerbangan Wings Air dari KNO ke Simelu ini ada di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu, teman-teman. Jadi penerbangannya pulang pergi ya, datang dan pergi lagi bawa penumpang langsung di hari itu juga. Nah, ada juga pesawat di hari Rabu yaitu dari Susi Air. Dia satu minggu sekali, cuman kapasitasnya itu hanya sekitar 12 orang kalau tidak salah. Jadi rebut-rebutan lah buat dapet tiketnya. Alhamdulillah aku sudah sampai di Bandara Lasikin ya, di Sinabang. Sinabang adalah ibu kota dari Kabupaten Simelu. Nah, selama di Simelu aku menginap di Wisma Harti. Ini adalah pemandangan Wisma Harti karena dia berada di bagian teluk seperti itu ya. View-nya langsung ke laut. Nah, kalau pagi-pagi dia kasih sarapan seperti ini. Tarifnya cukup murah. Sebetulnya kalau di Simelu ini yang resort-resort mahalnya itu ada di daerah-daerah dekat pantai Pasir Tinggi, pantai Alus-Alus atau pantai Ganting ya. Itu yang cukup mahalnya yang jadi tempat surfing para wisatawan mancanegara. Nah, di sore hari aku berkunjung ke Pantai Lantik untuk menyaksikan sunset ya. Aku berangkat naik motor ke sini sekitar 30 menit dari Sinabang. Sampai sini jam 5. Nah, ini bentar lagi sunset, aku bisa main-main dulu. Ini pantainya luas banget ya. Kayak kalau di Bali itu kayak di Kuta gitu ya. Ini pantainya lumayan, pasirnya putih, tapi sayangnya cuacanya agak berawan gitu. Cuma nanti aku dapat sunsetnya kok. Nah, di sini aku mau nyari makanan khas tradisional Simelu yang aku tadi bilang di awal. Yuk, kita samperin dulu yuk warungnya. Seriusan guys, ini beneran namanya memek ya. Mari kita coba. Misi ibu.
mau pesen memek. Ada ya, Bu? Oke. Memek dua ya. Memeknya ada dua. Memek ini memek ori. Memeknya memang udah berapa memek? Pokat keju. Oh, Memek ori. memek. Yang rekomendasi apa, Bu? Yang laris Yang apa, biasa Bu? orang list apa? Yang laris memek ori apa? Keju. Pokat keju. Oh, pukat keju aja coba Pokat deh. keju. Jadi ini teman-teman yang disebut dengan makanan memek. Jangan salah sebut ya, memek. Nggak pakai e. Nah, ini rasa alpukat keju. Katanya ini yang favorit. Kalau yang original kita nggak coba. Kita coba memek. Ya, Makasih beras. masih Ini dulu deh. ada berasnya. Enak, Enak kan? enak, enak. Seru banget. Ya, 1, 2, 3. A few moments later. Dan teman-teman, tanpa disangka ternyata minuman memek aku lagi dipatokin ayam. Ya ampun, ini ayam gak ada yang ngasih makan ya. Kenapa sih dia sampai makan punya aku? Jadinya gak bisa makan lagi deh si minumannya ini. Dan waktunya sunset. Sunsetnya cantik banget, Masya Allah. Saya menunggu 1 jam untuk momen ini. Dan tahu nggak kalau sunset di sini itu sudah mendekati jam setengah 7. Maghribnya sekitar jam 7 kurang 10 kayaknya. Nah, setelah lihat sunset, kita udah lapar lagi kan. Akhirnya kita mau mampir ke rumah makan mie seafood Sina. Di sini bisa makan mie Aceh yang ada lobster gitu yang terkenal ya. Cuman aku nggak beli karena takut mah kambuh. Nah, ini temanku yang makan mie lobsternya. Di sini porsinya cukup murah, cuman 70.000 ya untuk ukuran mie lobster sebesar ini. Selain mie kepiting, ada juga mie seafood lainnya yang harganya relatif terjangkau ya. Ini destinasi wajib sih kalau ke Sinabang, harus makan di sini. Oke, keesokan harinya aku makan seafood-seafoodan lagi di sini di rumah makan namanya rumah makan Abang Ajo. Ini rumah makan Padang sebetulnya, tapi ada ikan bakar di sini. Rasanya cukup enak dan jadi pilihan terjangkau untuk pegawai-pegawai untuk makan siang ya. Nah, kalau untuk cafe, ini ada satu cafe yang sangat lumayan ya, cozy gitu ya di Sinabang. Nama kafenya adalah Warung Hasian. Sepertinya ini yang punya orang Medan lagi orang Medan. Ini nyaman sekali. Di sini ada ruang yang outdoor, yang non AC, ada juga ruangan yang ber AC-nya, teman-teman. Untuk harganya sendiri relatif terjangkau. Nah, dia juga melayanin pesan antar gitu. Jadi ada nomor handphone, terus kita hubungin, terus dia bakal datengin makanannya itu. Cuman di sini nggak ada Gojek ya, belum ada Gojek, jadi manual gitulah. Nah, ini salah satu minuman yang aku pesan. Kalau untuk menu makanannya sendiri ada nasi goreng yang enak di sini, nasi goreng Acehnya, cuman nggak sempet ke video ya. Terus ada juga aku cobain ayam goreng lalapan gitu yang cukup lengkap, udah ada tempe tahunya juga. Dan so far untuk nongkrong di sini enak sih karena suasananya yang nyaman dan agak jauh dari jalan raya, jadi nggak bising. Oke, kita tinggalkan warung Hasian. Nah, untuk rekomendasi tempat makan lainnya, ini ada rumah makan yang di pinggir laut ini. Nah, ini juga favorit warga-warga sini, terutama para pegawai pemerintah ya, yang biasanya makan siang. Di sini rame sama ASN. Nah, aku kesini pas jam makan siang. Aku juga malam kesini, nanti aku akan tunjukin suasananya kalau malam.
Nah, ini nama warung makannya adalah Alaina Seafood. Di sini yang favorit adalah kepiting kerang tumpah. Nanti aku pesen itu tapi di menu malam ya. Kalau siang aku cuma makan ikan bakar. Nah, kayak gini suasana di restonya. Kita bisa melihat view laut secara langsung. Sepertinya nongkrong di sini enaknya sore-sore ya, karena kalau perhatiin kalau siang panas, kalau malam gak bisa lihat apa-apa, jadi pasnya tuh sore, angin sepoi-sepoi. Nah, sesuai janjiku, aku kembali lagi ke sini malam-malam buat makan seafood tumpahnya. Kita lihat yuk. Empat nasi. Yang buat 2 orang ada nggak, Bu? Nggak ada, buat 4 ya. Mau yang itu aja, Jun, Sera. Siapa mau makan sisanya? Sera itu isinya apa aja, Bu? Ada kepiting, cumi, udang, Oh iya. Kerang. nggak ada kerang. Nah, akhirnya kita beli paket yang Sierra itu, yang untuk makan berempat, tapi kita mau habiskan berdua. Gimana lagi ya, nggak ada teman lain soalnya. Nah, untuk suasananya sendiri di sini ternyata tidak ada angin kalau malam ya. Kebetulan mungkin nggak ada angin, jadi nggak takut kedinginan. Nah, untuk makan di sini kita perlu sedikit bersabar karena ternyata nunggunya cukup lama ya. Aku nunggu sekitar hampir 50 menit lah. Nah, akhirnya datang juga nih seafoodnya. Ini petugasnya atau mas-masnya, abang-abangnya lagi prepare buat nyajiin makanannya. Ternyata itu dia pakai plastik wrapping, nanti si seafoodnya dituang di sini teman-teman. Seru juga sih kayak gini ya, jadi mereka nggak perlu cuci piring dong ya. Surprisingly ternyata lebar banget plastiknya, berarti ini banyak banget seafoodnya. Dan tada, ini dia seafoodnya, kebanyakan banget lah pokoknya. Kalau buat 2 orang ini sampai kita berdua nggak bisa ngabisin, terus kita bungkus, terus kita kasih ke security hotel, saking banyak banget nih porsinya. Ini lumayan, ada kepiting, ada udang, cuminya gede-gede, tebel-tebel, terus bumbunya pas ya, bumbu saus padang gitu. Ya gitu aja pokoknya, ini jadi destinasi kuliner wajib kalau ke Sinabang. Untuk harganya sendiri, pesan yang berempat ini harganya 300 ribuan ya. Oke, kita tinggalkan dulu warung Alainanya. Aku mau kasih tahu satu tempat makan lagi yang bisa jadi tempat rekomendasi kuliner di Sinabang, yaitu kuliner di depan kantor Bupati Simelu. Seperti ini vibes-nya. Jadi kayak food court gitu teman-teman. Ada banyak makanan, mulai dari makanan ringan sampai makanan berat. Bisa juga jajan es kelapa muda, es jus-jusan, cimol, somai, batagor, terus juga donat-donatan, pisang keju, ada nasi ayam bakar, ada juga nasi-nasi modern gitu, aku lupa ya. Nah, yang aku pesan ini somai, harganya murah, cuman 12.000 aja. Oke, kita tinggalkan kuliner di depan kantor bupati. Ini sebelum videonya berakhir, aku mau ngasih tahu tempat aku menginap. Ini adalah Wisma Hayati. Ini cukup murah penginapan di sini. Ini suasananya seperti ini, teman-teman. Ini menghadap langsung ke laut juga karena ini seperti teluk gitu. Nah, untuk range harganya sendiri per malamnya hanya sekitar 300 sampai 450 ribu rupiah ya. Tempatnya bersih, kamarnya juga bersih, kecuali minusnya satu hal, yaitu tidak ada air panas. Itu aja sih. So far untuk harga segitu lumayan lah ya, apalagi ini penginapan di kepulauan. Oke deh, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasi akun ini supaya teman-teman tidak ketinggalan info menarik seputar dunia tempat wisata, dunia bermain, dan dunia jalan-jalan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!